Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya isu tertentu kayak pemilu atau krisis ekonomi tiba-tiba jadi omongan semua orang di semua media? Sementara isu lain yang kayaknya sama pentingnya, malah tenggelam gitu aja. Nah, hari ini kita bakal bongkar teori di balik fenomena ini. Setiap hari kita itu kan dibanjiri informasi. Tapi siapa sih yang sebetulnya milih berita mana yang sampai ke layar kita dan mana yang enggak? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Kutipan klasik dari Bernard Cohen ini, wah pas banget. Intinya gini, media mungkin nggak mendikte apa isi pikiran kita, tapi mereka jago banget dalam menentukan tentang apa kita berpikir. Yuk kita selami lebih dalam lagi gimana kekuatan ini bekerja. Ide yang kelihatannya simple dari Cohen tadi ternyata jadi pemicu revolusi dalam cara kita memandang media. Inilah yang melahirkan teori penetapan agenda, sebuah kerangka berpikir yang bantu kita ngerti gimana perhatian publik itu dibentuk dan diarahkan. Jadi, intinya begini, semakin sering media meliput krisis imigrasi, misalnya, makin besar kemungkinan kita menganggapnya sebagai masalah nasional yang paling genting. Korelasi ini tuh udah terbukti berulang kali. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa kuat. Tapi ternyata pengaruh media nggak berhenti di pemilihan isu aja. Ada lapisan yang lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal apa yang kita pikirkan, tapi juga soal bagaimana cara kita memikirkannya. Coba bayangin deh, level 1 itu ibarat media nyalain lampu sorot ke sebuah isu. Tiba-tiba, isu itu jadi pusat perhatian. Nah, level 2 itu soal warna dari lampu sorotnya. Apakah isu itu disajikan dengan nuansa optimis, penuh ketakutan, atau mendesak? Warna inilah yang membentuk cara kita memandang isu tersebut. Nah, disinilah letak kekuatan halusnya media. Mereka nggak cuma menyajikan fakta, tapi fakta itu dibungkus dengan emosi dan nada yang secara fundamental bisa mengubah cara kita merespon sebuah isu. Jadi, gimana caranya media ngewarnain lampu sorot tadi? Salah satu teknik paling ampuhnya adalah framing atau pembingkaian. Yuk, kita lihat gimana cara kerjanya. Menurut Robert Entman, framing itu adalah seni memilih dan menekankan. Dari lautan informasi tentang sebuah peristiwa, jurnalis cuma milih beberapa aspek aja, lalu menyorotnya dan membuatnya jadi lebih gampang kita ingat dan kita anggap penting. Sebuah bingkai yang efektif biasanya bekerja dalam 4 langkah. Pertama, dia mendefinisikan masalah, misalnya pengangguran anak muda meningkat. Kedua, dia menafsirkan penyebabnya, karena kurangnya keterampilan digital. Ketiga, dia kasih evaluasi moral. Ini krisis yang mengancam masa depan bangsa kita. Dan terakhir, dia merekomendasikan solusi, pemerintah harus investasi di pelatihan teknologi. Tuh kan, dari yang tadinya cuma data, isunya jadi sebuah narasi yang mendesak untuk ditindaklanjuti. Ada juga yang namanya efek priming. Bayangin aja pikiran kita itu kayak lemari arsip. Kalau media terus-terusan meliput isu ekonomi, mereka seolah-olah narik laci ekonomi dan ditaruh paling depan. Jadi pas kita diminta menilai kinerja pemerintah, ya isu ekonomi itu yang pertama kali muncul di kepala kita buat jadi dasar penilaian. Oke, kita udah tahu media punya kekuatan besar. Tapi, apa cuma mereka yang menetapkan agenda? Tentu saja enggak. Mari kita lihat siapa aja pemain utamanya. Jadi, ada 4 agenda utama yang saling tarik-menarik. Agenda media seringkali jadi pemicunya, yang kemudian membentuk agenda publik. Kalau publik udah mulai resah, ini bakal menekan para politisi untuk memasukkannya ke dalam agenda kebijakan. Tapi jangan lupakan agenda korporat, pemain kuat yang seringkali bekerja di belakang layar untuk mempengaruhi ketiga agenda lainnya demi kepentingan bisnis mereka. Kekuatan agenda korporat ini nggak bisa dianggap remeh loh. Coba bayangkan, sebuah perusahaan energi raksasa lewat lobi ke pemerintah, mendanai penelitian yang mendukung bahan bakar fosil, dan kampanye humas yang masif, mereka bisa membentuk cara media meliput isu energi, mempengaruhi opini publik, dan pada akhirnya kebijakan yang dibuat. Nah, teori ini bukan cuma buat akademisi aja. Kalau kita paham, ini bisa jadi semacam toolkit yang sangat kuat bagi para pemimpin, manajer, dan siapapun yang ingin menggerakkan perubahan. Yuk kita lihat gimana penerapannya. Ini dia wawasan strategis yang krusial. Lalu lintas yang padat itu kan sebuah kondisi yang bisa kita tolerir, tapi seorang pemimpin yang efektif akan membingkainya sebagai masalah kemacetan yang merugikan ekonomi dan butuh solusi segera, misalnya dengan transportasi publik baru. Nah, disitulah penetapan agenda berperan.
Jadi, sebagai seorang pemimpin, Anda bisa secara proaktif menggunakan prinsip-prinsip ini. Definisikan masalah dengan cara yang menonjolkan solusi yang Anda tawarkan. Lalu, bingkai isu tersebut, misalnya sebagai sebuah peluang, bukan ancaman. Dan yang paling penting, ciptakan persepsi urgensi agar orang lain ikut tergerak untuk bertindak. Sebagai penutup, mari kita renungkan ini bareng-bareng. Dulu, agenda kita dibentuk oleh segelintir media massa. Sekarang, ada algoritma media sosial, ada influencer, dan ada gelembung informasi kita sendiri yang ikut bermain. Jadi pertanyaan untuk Anda, saat Anda buka ponsel pagi ini, agenda siapa yang sebenarnya sedang Anda ikuti? Ini adalah sesuatu yang layak kita renungkan.